Baik Bapak Ibu, pada perjumpaan kita kali ini kita merefleksi aksi nyata kita yang sebelumnya kita persiapan aksi nyata yang mana Bapak Ibu pastinya sudah menyiapkan ataupun sudah mengumpulkan aksi nyata Bapak Ibu di kolom penguploadan aksi nyata Bapak Ibu masing-masing di LMS. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kerjakan ataupun yang Bapak Ibu upload sesuai dengan rubrik ataupun sesuai dengan ketentuan-ketentuan penilaian-penilaian yang sudah ditentukan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kesempurnaan pembelajaran kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, marilah kita sama-sama nundukkan kepala seraya berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dengan kita membacakan doa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap apapun yang kita lakukan ataupun kita kerjakan dalam hal positif, dalam hal yang baik, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merefleksi dari video-video Bapak Ibu yang sudah diupload di LMS, di mana pada refleksi ini berarti kita memflashback kembali hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan dan hal-hal apa saja yang nanti akan kita kerjakan ataupun kita perbaiki. Sebelumnya dari materi ini adalah refleksi aksi nyata praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Refleksi aksi nyata dalam praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Bapak Ibu, melibatkan pemikiran mendalam mengenai bagaimana strategi, metode, dan pendekatan yang digunakan Bapak Ibu, maupun mendukung pembelajaran yang aktif, mandiri, dan bermakna bagi peserta didik Bapak Ibu semuanya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center learning menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran Bapak Ibu, di mana mereka didorong untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan mereka sendiri. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Kerangka refleksi pada hari ini meliputi penerapan praktik pembelajaran yang bersumber pada peserta didik menggunakan kerangka Borton, Bapak Ibu, yang mana saya akan perlihatkan dulu di slide. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kesepakatan bersama kita pada sesi pembelajaran hari ini, yakni menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir sepenuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika ingin ditanyakan, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, tujuan kita hari ini pada sesi sore ini yakni Bapak Ibu dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama aksi nyata. Bapak Ibu dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita akan merefleksi menggunakan framework Borton, yang mana pada framework Borton itu ada 3
jenis atau 3 kategori, yakni ada apa, terus apa, sekarang apa. What, so what, dan know what. Nah, pada refleksi Borton ini adalah salah satu dari refleksi-refleksi yang ada yang sudah kita pelajari, namun yang kita tampilkan pada sesi refleksi ini adalah kita menggunakan framework Borton yang ada di modul 1.1 yang telah kita lalui bersama Bapak Ibu. Nah, di framework Borton itu Bapak Ibu ada yang namanya what ataupun apa. Nah, kira-kira pertanyaan dari refleksi pada framework Borton itu yang pertama, apa pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan saat melakukan aksi nyata? Apa pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan saat melakukan aksi nyata? Bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pengajaran? Nah, ini kira-kira pertanyaan dari pertanyaan framework Borton. Jadi, yang pertama itu apa pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan saat melakukan aksi nyata? Maksudnya itu saat aksi nyata itu maksudnya ketika kita merekam video pembelajaran kita beserta peserta didik kita. Apa pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan di saat melakukan aksi nyata itu? Apakah terdapat gangguan teknis, apakah mengalami kesulitan, ataukah mengalami gangguan-gangguan lainnya, ataukah lancar jaya atau lancar sentosa. Nomor 2, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pengajaran. Nah, ketika merekam video itu, perasaan kita itu seperti apa dan tindakan kita apa yang kita lakukan dalam pengajaran tersebut. Nah, kira-kira sebelum kita menulis ataupun menulis di chat box ataupun langsung bercerita dalam pengalaman Bapak Ibu setelah melakukan rekam video ataupun aksi nyata kepada peserta didik, boleh Bapak Ibu sampaikan melalui chat box ataupun disampaikan secara langsung mengenai pernyataan refleksi dari framework Borton ini. Dipersilakan Bapak Ibu 5 menit atau 10 menit untuk yang what-nya dulu. Kira-kira pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan saat melakukan aksi nyata seminggu yang lalu? Nah, ini kan berkenaan dengan PPG ini pasti kan hampir-hampir mirip dengan aksi nyata. Bagaimana pengalamannya saat melakukan aksi nyata? Hampir mirip dengan PPG yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di sana pasti ada pengalaman dalam pengajaran yang Bapak Ibu dapatkan. Biasanya yang kita ajarkan itu kan tidak direkam. Nah, ini kita rekam. Nah, seperti apa pula perasaan ataupun suasana diri kita ketika direkam. Apalagi dibantu oleh teman-teman, mungkin sedikit grogi atau bagaimana. Nah, disinilah pengalaman kita bisa kita sampaikan melalui Jimit ini. Pak Rido mau langsung menyampaikan, Pak Rido? Ya, Pak Rido. Boleh Pak. Ya, siap Pak Rido. Mau dipersilakan. Apa pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan saat melakukan aksi nyata? Pengalaman yang saya dapatkan secara pribadi itu tentu yang namanya divideokan, tentu kita
ingin video kita tuh kelihatan bagus pada saat kita melakukan praktek. Nah, jadi kalau seandainya itu tugas, tentu kita menginginkan video yang bagus supaya nanti ada nilai plus yang kita dapatkan dari Pak Fasil, gitu Pak. Jadi otomatis beda dengan penampilan-penampilan seperti biasanya. Nah, karena di sini ada tujuan untuk pembuatan video, makanya dibuatlah sebaik-baik mungkin Pak, kalau pengalaman saya di situ. Jadi anak-anak pun itu sebelum di video dimulai tentu kita bicarakan supaya anak-anak itu serius, jangan seperti biasa gitu. Ibaratnya ada MOU antara anak sama dengan gurunya gitu. Jadi biar kelihatan bagus video Bapak nak, Bapak lulus nanti Bapak kasih bonus gitu. Gitu Pak Fasil. Ya, siap-siap. Ya. Yang nomor 2, Bagaimana perasaan Bapak Ibu tindakan apa yang Bapak Ibu dalam pengajaran? Jadi kalau seandainya perasaan Pak, tentu perasaan ya tidak seperti biasa lah kan. Yang tadi saya sampaikan, tadi Bapak sampaikan ada kawan kita di samping, apalagi kawan yang satu profesi dengan kita. Jadi beliau pun akan menilai macam inikah si Bapak Redo untuk menyampaikan suatu pembelajaran, apakah nanti dia menilai plus atau minusnya gitu. Tentu kita sebagai pendidik ingin melihatkan nanti jati diri kita sebagai guru tersebut. Tentu kita ingin kelihatan bagus di antara kawan-kawan kita yang membuat video yang membantu itu, Pak. Gitu. ya, terima kasih Pak Rido. Nah, kalau Pak Rido pas merekam itu dibantu oleh beberapa guru atau memang melakukan dengan tongsis atau gimana? Enggak, Pak. Saya dibantu sama kawan guru kan, tapi tidak Hmm. dengan guru olahraga. Gitu. Guru kelas Guru ya, Pak? yang lain. Ya, gitu. Itu kegiatannya dilakukan di jam. Iya di jam olahraga Pak, saya usahakan jam itu kan. Hmm. Jadi Hmm. yang tadi lah kan, saya sampaikan kepada anak, Bapak mau ambil video, nanti kalian akan Bapak masukkan YouTube gitu kan. Jadi yang Hmm. namanya anak-anak kan bisa kita akali-akali gitu Pak. Iya. Yo Pak, ya kami tengok lo YouTube apa dulu kan. Hmm. Jadi macam tuh, jadi anak pun semangat Pak. Jadi setelah itu diimingi dengan Terio atau Tegelas Hmm. gitu. Iya, Nanti iya, kita iya. ponek kalian dapat bayi di Terio. Tapi ancak-ancak mu macam tuh Pak. Hmm. Dan di kelas Bapak yang Bapak rekam itu memiliki anak yang apa tidak, Pak? Maksudnya memang anak Nah, yang fisiknya normal atau yang disabilitas atau bagaimana? semalam itu saya ambil itu sebanyak 14 orang Pak. Jadi anak Hmm. tuh kan kalau nggak salah ada 18 orang. Jadi nggak Hmm. pakai baju olahraga waktu itu ada satu. Jadi Hmm. yang malas agak malas saya pisahkan nanti 4 orang itu Pak. Jadi yang Hmm. saya pakai 14 orang aja gitu. Yang Gitu. tadi lah kan supaya videonya bagus. Hmm. Iya, sih. Nah, untuk yang anak yang apa? Bagaimana? Apakah ada di dalam rekaman itu, Pak? Nggak ada Pak. Anak-anak Hmm. yang ibaratnya yang disabilitas atau kekurangan nggak ada. Nggak ada ya, Pak ya. Terima kasih Pak Rido atas tanggapannya. Ya Pak. Bu Nur, gimana Bu Nur? Iya, Pak. Apakah bisa berbagi? Nah, Ah, ini kan Pak Bu Nur ini bisa dibilang udah lulus PPG, ini bisa hampir-hampir mirip nih, Bu. Nggak apa-apa nggak membuka videonya, Pak. Mungkin lagi sibuk, boleh Alhamdulillah. berbagi Alhamdulillah, Pak. aksi nyatanya, Bu. Bagaimana nih, Bu? Ya, perasaannya ya memang senang lah sekarang pagi udah Hmm, kelulusannya, Pak. ya, Alhamdulillah berkat doa-doa Bapak-bapak juga. Bu. amin. Ya, semoga yang lain menyusul. Amin, Oke moga Bu. kami menyusul. Amin. Ya, Nah, perasaannya tipsnya Bu, ini kan ada pengalaman di sini kan, bagaimana cara mensinkronkan antara teman-teman, rekan sejawat, anak-anak, apalagi anak-anak SMA, SMK ini kan luar biasa. Silakan Bu. ya yang penting apa, Pak? Kerja sama tim aja, Pak. Hmm. Ya, waktu apalagi pas pembuatan video tuh kerjasama dengan anak, dengan teman sejawat.
Apalagi saya kalau ke guru olahraga memang sendiri kan Pak. Ya. Berarti memang harus guru-guru lain yang harus terlibat minta tolong untuk pembuatan video, untuk pokoknya semuanya lah harus butuh bantuan kawan-kawan. Apalagi kalau di lapangan kemarin Pak, Satpam pun ikut untuk untuk menjaga lah kan, menjaga keamanan di luar tuh Pak. Tidak ada yang biar nggak ada yang ribut-ribut di luar. Terus tuh dari pengalaman ini ada kendala tertentu yang didapatkan Bu? Kendala waktu itu memang untung aja cuaca bagus Pak. Pas setelah pembuatan video di luar, hujan lebat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, perasaannya bagaimana Bu? Perasaannya kalau sekarang udah tenang. Kalau sebelum pengumuman kemarin memang agak deg-degan. Iya ya. Kalau pembuatan video dulu memang panik Pak, sepanik-paniknya karena kita kan tidak biasa TikTok Pak. Iya benar. Tidak biasa jadi artis. Nggak biasa direkam ya Bu? Iya, tidak biasa direkam. Ada 3 kali, 5 kali saya cut. Itu pas kejadian di awal atau di pas pertengahan? Pertama Pak. Pertamanya masih grogi mungkin kan. Direkam. Ketinggalan tujuan pembelajarannya Pak, di-cut lagi. Boleh diceritakan Bu, sedikit runtutan apa yang harus disampaikan dari rekaman ataupun pengalaman video itu Bu? Biasanya kan pertamanya pembukaan. Pas pembukaan aman, sampai itu tujuan pembelajarannya belum di-cut lagi sama kawan di belakang. Untung itulah gunanya tim tuh kan Pak. Tim belakang yang kerjasamanya memang alhamdulillah lah. Berterima kasih kepada kawan-kawan. Iya benar tujuan sekali. pembelajarannya kurang Bu, akhirnya di-cut lagi. Sampai 5 kali, sampai 5 kali ulang ya Bu ada ya? 5 kali cut saya Pak. Aduh ya Allah, untung lah. Untuk memiliki teman, kawan atau peserta didik yang bagus ya Bu ya. Terima kasih atas berbagi ceritanya Bu Nur. Iya Pak. Sekali lagi selamat. Ya, alhamdulillah Pak. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Pak Yus. Pak Yus untuk yang nomor 2 saja Pak Yus ya. Ini kita lanjutkan Bapak Ibu untuk Pak Yus sudah berbagi di chat box yakni yang pertama pengalaman dalam aksi nyata yaitu tentang teknis perekaman yang mana ruang penyimpanan yang kurang mencukupi sehingga harus dilakukan dengan waktu seefisien mungkin. Yang kedua yang kita lakukan adalah tentunya dengan menambah ruang penyimpanan eksternal sehingga mendapatkan hasil video pembelajaran yang utuh. Benar Pak Yus, dalam merekam video itu, baik itu yang PKG, yang PJOK ini, ataupun yang guru piloting atau PPG, pastinya sangat panik jika memiliki smartphone yang mungkin MB atau gigabyte-nya penyimpanannya sangat rendah ya Pak ya. Nah itu sangat panik. Memang kasus ini memang sudah lazim biasanya Pak, yang ditempuh atau dijumpai di lapangan. Apalagi kualitas video itu memang harus jelas, jelas dari segala warna ataupun gambar serta suara. Itu memang harus jelas, kalau tidak ya mungkin bisa dibilang kurang maksimal dalam penilaian nantinya gitu, rekaman dari video itu. Jadi kalau memang pada perekaman itu yang pastinya kita kalau memang tidak bisa meminjam dengan orang lain, mungkin saja kita harus membeli smartphone baru yang mungkin memori atau kapasitas penyimpanannya memang cukup besar. Karena kualitas HD tadi Pak, ya kualitas bersih memang kan, jadi rekamannya pun yang dihasilkan jernih seperti itu. Makanya memorinya yang dimakan cukup besar juga. Oke Bapak Ibu kita lanjutin lagi yang nomor selanjutnya yakni SOWAT atau terus apa. Setelah Bapak Ibu tadi menceritakan pengalaman, terus keluh kesah dan sebagainya, sekarang setelah Bapak Ibu melakukan pengajaran, apa yang Bapak Ibu analisis dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, tunjukkan pemikiran kritis Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu renungkan dalam pengajaran. Nah ini bisa dibilang pas kita dalam pembelajaran itu apa yang kita lakukan. Mungkin saja di sana kita menemukan titik
titik apa ya namanya ya, blank ataupun hilang, apa yang ingin disampaikan itu terlupakan. Terus untuk menaikkan kembali, meningkatkan kembali pemikiran kita biar tidak hilang dari pembelajaran itu, kira-kira apa siasatnya, apa strategi Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin saja yang tadi yang pertama Bapak Ibu blank itu karena mungkin lupa dialek ataupun lupa runtutan dalam pembelajaran, ataupun bisa saja gangguan-gangguan dari luar seperti bunyi-bunyi atau suara, ataupun miskomunikasi dari teman ataupun kawan kita yang ada di depan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini 5 menit Bapak Ibu untuk memikirkan kira-kira apa yang Bapak Ibu analisis. Sebelum Bapak Ibu menyampaikan analisis apa yang dalam pembelajaran Bapak Ibu, saya sampaikan dulu singkat dari framework Borton ini seperti apa sebenarnya. Gitu. Saya akan jelaskan singkat Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak bingung seperti apa kerangka kerja dari framework Borton ini atau kerangka Borton. Kerangka ini banyak dipakai dalam bidang pendidikan Bapak Ibu atau pelatihan dan pengembangan profesional seperti dalam pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan reflektif. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya Bapak Ibu ada 3, what atau apa. Tahapan ini merupakan langkah pertama dalam refleksi dan berfokus pada deskripsi dari kegiatan atau pengalaman yang dialami. Tujuannya yakni memahami apa yang terjadi secara objektif tanpa interpretasi. Pertanyaan dalam what ini kira-kira dia menyakup mengenai apa yang sebenarnya terjadi, apa yang saya lihat, dengar, dan atau saya rasakan. Yang selanjutnya, siapa yang terlibat dan apa peran mereka. Yang selanjutnya, apa hasil dari kegiatan ini. Tahap what membantu individu mengidentifikasi dan menceritakan ulang pengalaman yang dialami secara detail. Nah, Bapak Ibu tadi sudah menceritakan secara singkat mengenai kejadian-kejadian atau pengalaman yang mungkin dialami ketika mengajar atau ketika pas Bapak Ibu direkam oleh teman Bapak Ibu dalam pengambilan PKG atau video PKG ataupun video PPG yang Bapak Ibu lakukan. Yang selanjutnya yakni STOWAT atau kita bahasa Indonesia kan terus apa atau lalu apa. Tahapan ini adalah analisis dan penilaian dari kejadian. Jadi tadi Bapak Ibu ceritakan kejadian, terus Bapak Ibu analisis dan penilaian dari kejadian atau pengalaman yang sudah dideskripsikan di tahap pertama. Fokusnya adalah menggali makna dari pengalaman tersebut dan memahami mengapa pengalaman itu penting atau berdampak. Pertanyaan yang diajukan meliputi mengapa pengalaman ini penting bagi saya. Apa yang saya pelajari dari kejadian itu? Bagaimana perasaan saya terhadap pengalaman tersebut? Yang selanjutnya, bagaimana kejadian itu mempengaruhi saya atau orang lain yang terlibat. Pada tahap lalu apa, atau terus apa, atau so what, individu mencoba untuk memahami implikasi dari pengalaman tersebut dan mengkaitkan dengan pemahaman atau pengetahuan baru. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang no what-nya nanti kita jelasin kembali.
Jadi untuk SOWAT ini terus apa setelah Bapak Ibu melakukan pengajaran tadi, hal-hal yang ditemukan, Bapak Ibu analisis dari kegiatannya, dan Bapak Ibu lakukan, tunjukkan pemikiran kritis Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu renungkan dalam pengajarannya itu apa? Bersama peserta didik Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengajaran yang Bapak Ibu ajarkan? Boleh disampaikan melalui chat box ya Bapak Ibu. Pak Rizky? Halo Pak Rizky? Pak Arif? Hadir Pak, hadir. Lagi sibuk? Enggak Pak. Ujian sudah Pak? Belum Nyimak Pak, hari kurang Minggu, enak Pak. badan nih Pak. Ya Pak Arif, oke. Iya Pak. Pak Rizky, ujiannya kapan Pak Rizky? Hari Minggu Pak, ujiannya Pak, insya Allah besok. Hari Minggu ya. Semoga sukses ya Pak Rizky ya. Amin. Semangat nih. Iya dong, kasih dong. Di depan mata itu Iya Pak. Udah ada dekan Pak, ya, teman udah lulus kan. ya. Kalau teman-teman di Tapung kemarin karena ada pergantian mati lampu, jadwal mati lampu, mereka pada ke Pekanbaru mereka semua. Oh iya Pak. Mudah-mudahan kan besok enggak ya kan Pak Rizky ya, bisa di daerah masing-masing. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar besok Ya. ujiannya Pak ya. Soalnya kan kalau mati lampu tuh memang ya kita gagal kan, nggak bisa kita masuk, nggak bisa ikut. Iya Pak. Harus dipersiapkan dengan matang. Iya Pak. Kira-kira Pak Rizky bisa menjawab untuk yang ini? Apa tuh Pak? Yang pertanyaan selanjutnya, SOWAT terus apa yang boleh diceritakan pengalaman Pak Rizky yang ketika mengambil tag video kemarin, Ya, kira-kira yang Bapak renungkan dalam pengajaran itu seperti apa, analisis kegiatannya seperti apa, yang Bapak bisa jelaskan gitu. Pak, pertama dalam proses pengambilan video kemarin itu perlu ada simulasi sama anak dulu kan Pak ya. Benar. Lebih kurang 2 hari lah kemarin belajarnya Pak. Ya. Setelah itu langsung hari Senin langsung ambil video. Ya 1 kali aja Pak langsung solo berhasil Pak. Mantap ya Pak ya. Nah, Alhamdulillah, Pak. bagaimana triknya itu Pak? Bisa sekali tag langsung selesai. Tadi kalau ya. Bonor tadi 5 kali dia, kalau Pak Rizky sekali ya. Berbagi pula kan dengan kami ini yang belum tahu kan. Iya Pak. Pula Pertama konsep modulnya memang harus dipelajari betul ya Pak ya. Dengan situasi di dalam kelas sama anak-anak tuh, habis itu kita hafal-hafal setelah pelajaran salam lagi apa lagi, habis itu setelah kegiatan inti apa lagi yang kita harus apa kan, cuman itu aja Pak. Habis itu dibantu sama teman yang di belakangnya Pak, habis ini lagi kata dia kan. Oh gitu, berarti pakai slide ya Pak ya? Pakai slide Pak, kalau nggak pakai slide mungkin kacau kita mungkin Pak. Iya, bagus Pak Rizky. Nah, untuk anak itu di rentang kelas berapa tuh Pak? Tuh saya ambil rentang anak yang kelas 6 Pak. Semua siswa? Iya semua siswa dalam kelas itu kan ada 19 orang Pak. Jadi ditambah 1 dengan kelas lain biar semuanya 20. Bisa dibagi kelompoknya di lapangan 5 orang 1 kelompok kan Pak. Iya, benar. Nah, kendala yang dialami ketika pengambilan video itu ada Pak Rizky? Ada Pak. Mungkin kekurangannya mungkin di apa Pak, di pas anak keluar main, kelas rendah keluar main, pas ngambil videonya anak tuh terlalu ribut di belakang kamera tuh Pak. Padahal udah dikasih tahu sama teman-teman, nggak mau dia, namanya anak kan Pak ya. Iya. Nah itu gimana cara menanggapinya Pak? Kalau saya nggak ngulang lagi videonya Pak. Kalau kata ya. itu nggak masalah. Nggak masalah ya Pak ya. Nah, apa namanya? Real Ya namanya. apa adanya, real gitu ya. Iya Pak. Benar.
Kalau waktu untuk ininya, untuk pembelajarannya, ya kira-kira pas kemarin pengambilan video itu pembelajaran apa, Pak? itu pembelajaran permainan bola voli Pak. Bola voli yang Ya berpassing bawah, passing bawah ya, Pak. Berarti itu ya, langsung dipraktekkan. langsung dipraktekkan, dibagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Hmm. Habis itu kita suruh anak tuh melihatkan gambar untuk Hmm. di lapangan nanti kayak gini. Hmm. Nah, habis itu variasi gerakannya ada 7 variasi gerakan kita praktekkan di lapangan Pak. Nah, yang Bapak renungkan setelah berhasil merekam itu apa kira-kira? Memang lega habisnya sudah rekaman tuh Pak. Memang plong rasanya kan. Hmm. Sebelum itu tuh memang gelisah, agak menentu aja perasaannya Pak. Ya. Ditambah Terima kita kasih. kemarin Nah, lagi pas tatap muka ya Pak ya, hmm. gimana lah mengatur jadwalnya nih. Iya, benar sekali. Nah, harapan Bapak setelah kan ini diupload sudah ya Pak ya, videonya udah diupload ya kan? Ya, Pak. Harapannya seperti apa? Harapannya mudah-mudahan diri payah selama ini berbuah hasil dengan maksimal ya Pak ya. Hmm. Ya, Amin. Itu amin. doa kami untuk Bapak Ibu yang PPG, yang pastinya seperti itu. Kalau Pak Mar, bagaimana Pak Mar? Terima kasih Pak Rizky atas tanggapannya. Ya Pak, Pak sama-sama. Mardianto, komentar tidak ada ya. Ya Bapak Ibu, dalam hal kerangka berpikir atau kerangka dari Borton ini, berarti setelah kita mengalami pembelajaran-pembelajaran, terus kita disuruh menganalisis atau menelaah apa-apa saja yang kita temukan saat atau pada saat pembelajaran itu berlangsung. Ataukah itu suatu hal yang positif, ataukah suatu hal yang riuh, ataupun hal-hal yang mungkin membuat kita berpikir bagaimana cara menyiasati dari mungkin aja tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang kita dapatkan, bisa kita ambil inisiatif seperti apa yang harus kita lakukan agar pembelajaran itu sesuai dengan pembelajaran tersebut pada saat itu. Kalau Pak Yus, gimana Pak Yus tanggapannya? Yang ini, yang ditemukan ketika pengambilan pembelajaran sedang berlangsung lah. Intinya ke inti pembelajaran. Kalau kami pengalamannya Pak, sudah pasti tentang penguasaan kelas ya. Ya. Karena di dalam pembelajaran ini memang kami rasa di dalam penguasaan kelas ini merupakan sangat sangat menentukan sejauh mana kita ketercapaian apa-apa yang akan disampaikan. Sehingga kalaulah suatu titik kita merasa blank atau ada merasa yang terlewatkan, itu bisa disiasati dengan ice breaking ataupun dengan menampilkan video-video pembelajaran penunjang sehingga bisa lebih memberikan semacam ruang untuk kita berpikir dan menyampaikan apa-apa yang terlewatkan tadi. Kemudian tentu harapannya ke depannya Pak, setelah kita renungkan dari pembelajaran kita sampaikan tadi atau video pembelajaran tadi, partisipasi peserta didik kalau yang kami alami itu memang hampir 90% mengikuti dengan baik, walaupun ada terdapat beberapa kekurangan atau dari sisi peserta didik yang belum terlalu mahir melakukan, khususnya kegiatan yang kami lakukan yaitu tentang senam lantai, yaitu roll ke depan dan roll ke belakang. Itu yang kami rasakan dari video pembelajaran yang telah kami lakukan, Pak Pasien. Nah, pada video Pak Yus itu kan tentang senam lantai Pak ya. Nah, itu digunakan musik atau tidak Pak? Atau biasa saja tanpa musik?
eh, tanpa musik pengiring Pak, ya Tanpa musik dilakukan pengiring ya. ya Pak ya. Tapi Oke Pak. pakai audio, pakai pengeras suara supaya anak lebih mendengarkan sampai ke belakang gitu. Nah, yang pernah Bapak lakukan selain dari merekam video untuk PKG ini, ice breaking yang pernah Bapak berikan ke peserta didik Bapak itu seperti apa Pak? Maksudnya modelnya ataupun kalau yang pernah kita lakukan kan yang mungkin pas tatap muka Bapak udah mengetahui, mungkin ada model lain selain itu Pak? Atau memang baru pertama ini untuk guru PJOK untuk melakukan ice breaking? Biasanya yang sudah kita lakukan juga Pak, Hmm. contohnya tepuk-tepuk semangat, Ya. ataupun dengan nyanyi-nyanyian yang tidak terlalu panjang, atau dengan menampilkan lagu-lagu wajib Yep. untuk memberikan semangat baru kepada peserta didik. Ya, terima kasih Pak Yus atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, kita Sama-sama, lanjutkan Pak. kembali. Nah, sekarang apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Baik Bapak Ibu, saya jelaskan kembali yang mengenai NOWAT. Tahapan ini adalah langkah terakhir pada kerangka Borton, di mana individu menyusun rencana untuk masa depan berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. Fokusnya pada NOWAT ini ataupun sekarang apa, menentukan tindakan selanjutnya atau perubahan yang bisa dilakukan ke depannya. Pertanyaan yang sesuai dari sekarang apa ini, biasanya Bapak Ibu itu ada apa yang akan saya lakukan secara berbeda di masa depan. Yang kedua, bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran ini. Apakah ada keterampilan atau pengetahuan baru yang perlu saya kembangkan? Yang selanjutnya, bagaimana saya bisa meningkatkan tindakan atau hasil di waktu berikutnya? Kira-kira pertanyaan dari kerangka Borton ini yang terakhir atau NOWAT ini adalah bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran ini, apa yang akan saya lakukan secara berbeda di masa depan, atutnya di masa depan ini berikutnya ya Bapak Ibu ya, apa yang dapat saya lakukan, pembelajaran yang bisa saya lakukan mungkin di waktu berikutnya ataupun di semester berikutnya atau di tahun depannya lagi. Apakah sama ataukah berbeda, seperti itu kira-kira. Yang selanjutnya, apakah ada keterampilan atau pengetahuan baru yang perlu saya kembangkan? Bagaimana saya bisa meningkatkan tindakan atau hasil di waktu berikutnya? Tahapan NOWAT ini memiliki kesempatan untuk membuat rencana perbaikan atau menentukan langkah yang perlu diambil agar pengalaman di masa depan bisa lebih baik atau lebih efektif. Lebih baik dan lebih efektif. Nah, berarti ini seperti di sini lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut, maksudnya perbaikan. Setelah kita melakukan, terus perbaikannya apa kira-kira gitu. Yang kejadian yang udah kita lakukan, terus kira-kira apa yang mau kita perbaiki. Apakah sudah baik, apakah belum, atau ditambah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bu Yul, bisa bergabung Bu. Pak Hendra. Bisa, Pak. Kira-kira Pak Hen, ini pertanyaannya begini Pak Hen. Setelah kita melakukan pembelajaran PJOK nih Pak Hen, dengan tahapan-tahapan, dengan langkah-langkah yang sesuai dengan pembelajaran. Terus itu kita merenung. Oke Bu Yul, setelah itu kita merenung setelah pembelajaran itu selesai. Kira-kira apa yang akan saya lakukan kembali atau besok yang akan saya lakukan dari pembelajaran ini. Misalnya pembelajarannya tetap sama, misalnya tentang poli gitu kan. Apa yang mau saya tingkatkan? Nah, itu kira-kira Bapak Ibu di pertanyaan di NOWAT ini. Nah, boleh diceritakan Pak Endra pengalamannya? Atau ditulis dulu boleh Bapak Ibu yang mau ditulis.
di chatbox boleh atau di kertas boleh, nanti baru disampaikan. Kadang kan kita untuk menyampaikan secara langsung tuh untuk merangkai kata memang yang mungkin yang mahir seperti Bapak Ibu yang mahir ngomong di depan mungkin cepat. Tapi bagi yang seperti saya juga kalau ngomong di depan tuh agak berlibat ya Bapak Ibu. Nah, mungkin harus ditulis dulu, boleh. Ditulis Bapak Ibu boleh 5 menit. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menulis di chatbox ataupun ditulis di kertas nanti disampaikan boleh juga. Kita hari ini hanya merefleksi aksi nyata yang kita upload di LMS Bapak Ibu. Tidak kurang dan tidak lebih, hanya itu saja. Perasaan-perasaan, hal-hal apa yang ditemukan, hal-hal apa yang akan dilakukan, baik hari ini ataupun esoknya, gitu. Umpan balik dari teman-teman atau rekan sejawat, seperti itu. Hari ini cuma berefleksi saja. Menceritakan pengalaman yang terjadi dan apa yang akan dilakukan di masa depan dari rekaman video tersebut atau pembelajaran yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Tuh, hari ini. Cuma itu aja Bapak Ibu. Pak Zarudin, bisa? Kira-kira yang... Pak Zarudin ada di mana, Pak? Udah di Kombel kami, Pak. Sama dengan sama Bu Yulfitri ya, Pak ya. Kalau boleh tahu, nah kita bisa itu modul 3 tentang Kombel juga tuh Bapak Ibu. Kalau boleh tahu Kombel SD Pak atau gimana Pak? Ya Kombel yang SD Pak. Itu setiap semester sekali atau bagaimana? Setiap semester Pak. Setiap semester. Kalau tempat kami tidak jalan Pak itunya Kombel. Ya, kalau untuk PKG untuk PJOK-nya nggak ada, untuk guru kelasnya nggak jalan. Ini jadi dipercepat Pak untuk dipercepat waktunya karena mau ke Jakarta besok. Ya, Masya Allah, Bang Jakarta ya Pak ya. Ini boleh kami diajak Bapak Ibu. Nah itu dalam rangka apa Pak Zarudin? Kalau saya manggil Pak Ujang nggak apa-apa ya Pak ya? Panggil apa aja Pak, terserah. Itu dalam rangka apa Pak? Dalam rangka mengisi libur panjang aja Pak. Masih kurang 3 orang Pak. Apa Pak? Semuanya dalam mobil itu 40, masih kurang anggota 3 orang. 3 orang lagi gitu? Iya betul. Saya itu mau, cuman karena sekolah itu ya sekolah biasa Pak, kalau udah akhir tahun kan ya hari guru, nanti persiapan itu kan nggak enak pula dengan guru lain kan Pak. Ya saya maklum Pak. Juga itu, enak juga itu kan. Iya. Saya mau tawarkan sama Pak Sulaiman nih Pak, apa bisa dia? Mungkin Pak Sulaiman bisa ini dia. Tanggal 21 berangkat Pak Sulaiman. 8 hari kita di jalan. Bus pariwisata. Iya naik bus. Bus pariwisata lah ya. Iya. Ongkosnya 1,3 Pak Sulaiman. Enak Bu Pak Ujang. Lah, sapuna bisa, sapuna bisa. Masih kurang sih orang. Ada subsidinya enggak Pak? Bisa dong. Subsidi. Subsidi itu Subsidi itu ditanya. Di besok subsidi itu Kalau Ridho bisa. Kalau Ridho bisa boleh untuk Pak Fasil sudah. PT Ridho banyak. Aman. Kalau untuk Pak Fasil boleh itu kan. Iya Pak. Itulah Pak. Kalau kegiatan sekolah nggak banyak, kalau nggak hadir di sekolah itu gimana gitu kan Pak, namanya kita punya tanggung jawab kan. Kalau ibaratnya bergabung itu, misalnya sekolah saya juga melakukan perjalanan itu enak juga gitu kan, ini tapi enggak kan. Berarti kita Bakauheni Lampung ya Pak ya, itunya. Ya Pak. Doakan dodolnya sampai ke Fasil. Amin. Bisa bawa KKG suruh Pak Ujang. Ya Pak Ujang. Itu dia. KKG minggu kuat wah.
Nah, ini Iya. Bapak Ibu kalau KKG sama satu ini juga yang guru Sama SD. kami itu Pak Fasil. Oh, sama ya. Iya. Ya. Berarti Pak Zarudin, Bu Yul, Pak Yus, Pak Rido, Pak Pak Arif, Rizky, Pak Pak Arif, Rizky, Pak Pak Arif, Hendra. ya, Pak Hendra. Hmm, Yang banyak enggak cuma SD sama saya ya. Ya Pak. yang enggak Pak Mardi sama Bu Nurlian Bu WN Pak. Iya, karena SMA ya. Apa SMA sama SMP ya Pak ya. Iya. Banyak yang SD. Ya Pak. Bagus kan, dekat-dekat saling menginformasikan ya kan. So, Nah, Pak Pak Yosef Zarudin ngomong-ngomong ke apa tadi Pak? Surabaya Pak. Ya, insya Allah Pak, mau ke Bandung dan Jakarta Pak. Bandung dan Jakarta. Itu maksudnya destinasinya kemana aja di Jakarta dan Bandung itu? Kepala sekolah saya kasih hafal tahu. Pak. Kalau saya kurang hafal Pak. Oh, belum ada ininya gambarannya ya. Sudah dibacakan kemarin Pak semuanya, tapi saya memori Nggak kurang ingat ya, bagus. Iya ya. Mungkin ke Monas itu Pak. Ya, Jakartanya. Atau ke Kebun Raya. Monas, ke Masjid Istiqlal. Oh ya, Masjid Istiqlal. Kalau Bandungnya Gedung Sate mungkin enggak. Iya. Sudah Asia tahu Afrika. Bapak tuh jalurnya. Bapak Fasil tahu semua jalurnya itu. Enggak Pak. Cuma udah pernah kalau Jakartanya, saya Bandungnya belum. Fasil asli mana Pak Fasil? Ya, Pak Fasil asli orang mana? Sumatera Utara Pak. Oh, Sumut. Di mana Sumutnya Pak? Sumatera Utaranya Medan Kota. Oh, sama lah, Bapak kurang situ juga Pak Fasil. Ya, tapi saya dari kecil Pak. Cuman kan sekarang perkembangan kota udah pesat jadi nggak paham kan. Dari kecil, dari kelas 3 baru ke Riau. Oh. Gitu. Nggak besar, maksudnya nggak umur 20-an baru pindah, enggak. Kalau umur 20-an bagus di Sumatera Utara kan gitu. Kawan saya di sana banyak di Gunung Tua Pak Fasil. Anak-anak SGO dari Gunung Tua banyak. Kalau saya di Batangkuwis Pak Fasil. Kurang tahu pula Pak, karena dari kecil itu dibawa kan, jadi nggak tahu tempat jadinya. Ada banyak perubahan tuh Pak di Sumatera Utara katanya. Banyak jalan apa kan? Jalan udah baru, udah bagus. Ini belum Pak Ujang, halo. Kayaknya Pak Ujang ini belum mulai acara. Sudah mulai Pak, sudah 10 jalan. Jadi saya masuk ke kantor kepala sekolah. Bisa pula menyondok di situ Pak Ujang Kohan. Oke, Bapak Ibu kita lanjutin ya Bapak Ibu. Kita setengah jam lagi Bapak Ibu ya. Nanti kita putarkan video dari Pak Mardianto yang video pembelajarannya. Setelah habis penjelasan ini. Tinggal sedikit lagi. Yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Ini tadi Pak Hendra kemana ya? Pak Hendra, bagaimana Pak pengalaman Bapak setelah pembelajaran? Kira-kira yang Bapak renungkan itu apa untuk pembelajaran berikutnya? Pak Hendra? Halo Pak Hendra? Kalau Pak Ujang gimana Pak? Bisa Pak untuk menanggapi sedikit atau ditulis di chat box boleh? Kalau soal merenung itu Pak, saya insya Allah bisa sedikit Pak. Silakan Pak. Mohon maaf jika salah Pak. Ya, sama-sama Pak. Memang waktu mengajar itu Pak, tidak semua murid itu dapat melakukan gerakan-gerakan yang kita contohkan dengan baik Pak. Jadi saya merenungkan apakah saya yang kurang pandai menyajikan atau memberikan contoh ke anak atau bagaimana. Dan kemudian untuk masa akan datang saya merencanakan
anak yang tidak pandai itu akan diulang berkali-kali Pak, supaya dia dapat. Itu aja Pak. Maksudnya berulang berkali-kali ini berarti kan membutuhkan waktu. Bagaimana dengan waktunya, Pak? Iya Pak, nanti jam istirahat saya panggil dia Pak. Saya latih dia lagi. Saya kasih tahu mana. Jam istirahat digunakan untuk istirahat sebenarnya kan Pak, tapi Bapak gunakan untuk melatih itu bagaimana tuh? Saya panggil anak yang tadi, saya misalnya saya bawa ke ruangan saya jelaskan lagi Pak. Oke, terima kasih Pak Yus. Ya, Pak Pak, Mar, sama-sama. ada yang ingin disampaikan? Pak Mar nggak ada ya. Pak Rido, gimana Pak Rido? Bisa Pak Rido? Itu ya. Pak Yus? Oh, oke. Oh, Pak Yus. Langsung di chat box, kita bacakan saja Bapak Ibu. Dari Pak Yus, yang harus kita lakukan ke depannya adalah tentunya dengan melengkapi kekurangan yang sebelumnya, sehingga lebih sempurna dari harapan ke depannya. Ya, benar Bapak Ibu. Ya, itu tadi refleksi atau introspeksi kalau bahasa kitanya. Muasabah kalau bahasa agama kita. Mengukur lagi kemampuan kita yang setelah kita lakukan, hal apa yang mungkin tidak perlu kita sampaikan atau tidak perlu kita tampilkan di depan anak, dan hal apa saja yang harus kita tampilkan atau harus kita berikan kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita itu tidak jenuh, apalagi kalau yang namanya PJOK, kalau cuma teori saja pasti peserta didik kita itu bosan. Yang pastinya kita harus mengkombinasikan dengan gerakan ataupun dengan aksi. Kalau langsung dengan cuma teori saja, anak-anak itu pastinya kurang minat atau kurang menyukai apa yang kita lakukan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh aplikasi Boardton atau Pamrock ini yang bisa saya sampaikan, yakni misalkan seorang ini saya mencontohkan adalah seorang mahasiswa keperawatan baru saja menyelesaikan pengalaman klinis pertama mereka dalam merawat pasien. Mereka dapat menggunakan Boardton seperti apa? Saya mengobservasi prosedur perawatan pasien di ICU dan saya diminta untuk membantu dalam pemantauan tanda vital. SWOT-nya, pengalaman ini membuat saya sadar pentingnya ketelitian dan komunikasi dalam tim medis untuk memastikan keselamatan pasien. Kalau sekarangnya, saya akan mempelajari lebih lanjut tentang prosedur ICU dan memperbaiki keterampilan komunikasi saya lebih siap di masa depan. Pamrock ini memberikan struktur reflektif atau refleksi sederhana namun efektif yang bisa membantu dalam pembelajaran melalui pengalaman dengan cara yang terorganisir dan mudah diterapkan Bapak Ibu. Deskripsi aktivitas pembelajaran yang disampaikan melalui kerangka Boardton ini, yang mana pada bagian apa itu memiliki indikasi apa yang telah dilakukan dalam praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam praktik ini, metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah diterapkan untuk melibatkan peserta didik secara langsung. Dalam peranan peserta didik, apa peran yang diberikan kepada peserta didik? Peserta didik diberi kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, memilih proyek yang sesuai dengan minat mereka, serta berperan aktif dalam mencari informasi dan pemecahan masalah.
Jadi seperti itu Bapak Ibu. Peran pendidiknya, dia memberikan kepada peserta didik misalnya sebuah pertanyaan, nanti respon peserta didik yaitu menjawab dari pernyataan atau pertanyaan dari guru tersebut atau dari apa yang ditanyakan. Banyak peserta didik yang menunjukkan keterlibatan lebih tinggi, merasa lebih tertantang dan mampu bekerja lebih mandiri. Namun ada beberapa yang masih merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan pendekatan baru ini. Jadi ketika kita membuat kalimat pemantik yang memang benar Bapak Ibu, yang dikuasai oleh peserta didik kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat pertanyaan, kira-kira misalnya dalam pembelajaran PJOK ini cuaca sedikit hujan lah bisa kita bilang. Kita pastinya kan tidak bisa melakukan mungkin kegiatan di luar, pasti kita melakukan kegiatan di dalam. Nah, mungkin saja kita menggunakan metode ceramah nih Bapak Ibu, atau diskusi gitu ya. Nah, itu kira-kira kita harus memberikan pertanyaan itu pemantik. Pertanyaan yang sederhana, namun anak itu langsung bisa menjawab. Jangan pertanyaan itu membuat beban di pikiran anak, sehingga anak itu bingung apa yang harus dijawab sama mereka. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita mungkin sederhana, tapi bagi anak itu akan menyimpulkan yang berbeda, karena mungkin saja pertanyaan itu tidak mengindikasikan sebuah pernyataan atau pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban gitu. Mungkin saja kita bilang seperti ini, siapa presiden kita pada tahun ini atau hari ini atau apa gitu kan, harus jelas tahun berapa, harus jelas, jangan hari ini atau tahun ini, jadi bingung anak itu. Kalau itu mungkin mudah ya Bapak Ibu, tapi kalau pertanyaan itu lebih ke tujuannya, pasti peserta didik kita lebih memahaminya, seperti itu. Terus lagi kita mengkomandokan peserta didik kita atau memberikan isyarat tuku dari tugas-tugas dari pembelajaran kita memang harus jelas dan terarah. Jika kalau tidak jelas dan terarah, mungkin saja akan menjadi miskomunikasi. Nah, itu yang mengakibatkan mungkin kita marah ataupun emosi pada peserta didik kita jika nah itu tidak menuruti apa yang kita perintahkan. Atau mungkin kita akan bersikap mungkin sedikit, mungkin suara kita ataupun kata-kata kita di luar kontrol, karena itu tadi pernyataan kita itu mungkin komunikasinya kurang efektif apa yang disampaikan ke peserta didik kita. Mungkin untuk wattnya itu seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutin lagi Bapak Ibu. Untuk lalu apa pemahaman yang diperoleh dari aktivitas, mengapa pendekatan ini penting dalam pembelajaran? Pendekatan ini penting karena membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri, yang kritis, analitis, dan mampu mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka. Dampak terhadap peserta didik, apa dampak dari pembelajaran berpusat pada peserta didik? Dari perkembangan mereka, yang pertama yakni mereka lebih aktif, lebih percaya diri, dan mampu bekerja dalam tim. Mereka lebih tertantang untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Memang kalau dalam melakukan PJOK itu memang kalau untuk teori, anak-anak kita mungkin yang diutamakan tuh atau yang mereka dorong itu pasti yang juara-juara saja. Mereka pasti itu akan kamulah gitu. Namun kalau kita bisa memadukan dengan latihan olahraga kita atau PJOK kita, semua bisa. Yang nggak juara saja, yang memang dia mahir di bidang PJOK ataupun jasmaninya itu yang aktif, pasti dia bisa apa yang diarahkan oleh guru, pasti tahu dia maksudnya. Tapi kalau dalam ilmu, mungkin IQ-nya dia mungkin sedikit kurang, tapi kalau dalam psikomotoriknya mungkin dia cepat, geraknya cepat, mungkin seperti itu. Mereka lebih tertantang untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Nah, seperti kalau dalam permainan
bertim ya Bapak Ibu ya, seperti main bola, seperti main voli dan sebagainya tuh, mereka pasti tujuan utama mereka, kelompok mereka pasti ingin menang. Nah, bagaimana siasat dan taktiknya? Siasat dan taktiknya mereka lah yang akan melakukannya masing-masing, walaupun kita mungkin sudah memberikan atau menjelaskannya. Mereka memiliki taktik atau cara sendiri untuk agar bisa mencetak gol atau mencetak kemenangan. Kelemahan dan tantangan, kelemahan atau tantangan yang muncul dari penerapan pendekatan ini, di mana tantangan utama adalah perbedaan kesiapan peserta didik kita, Bapak Ibu. Sebagian masih terbiasa dengan pembelajaran yang bersifat pada guru dan masa sulit untuk beradaptasi dengan metode ini. Mungkin saja yang anak yang lebih suka dia gurunya menjelasin, dia bilang iya saja. Dari ketimbang anak yang mungkin memang dia ingin maju, percaya diri, dan ingin aktif gitu Bapak Ibu. Pasti dia inginnya pembelajaran itu ya dia yang tampil gitu. Refleksi diri sebagai pelajar, apa yang saya pelajari dari pengalaman ini, yakni sebagai pengajar, pengalaman ini menyadarkan kita akan pentingnya memberikan bimbingan atau dukungan kepada peserta didik yang merasa kesulitan serta menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan individual. Yang sekarang apa? Know what? Langkah perbaikan ke depannya, apa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi, sebelum pembelajaran, kalau bisa kita artikan sebelum pembelajaran, setelah di dalam pembelajaran, terus setelah pembelajaran. Nah, itulah kira-kira kerangka Borton itu Bapak Ibu. Sebelum pembelajaran apa yang kita persiapkan, apa yang kita lakukan, di dalam pembelajaran apa yang kita harus dapatkan, terus setelah kita dapatkan dari pembelajaran itu atau renungan tadi, apa yang harus kita lakukan setelahnya. Atau refleksi apa yang perlu kita lakukan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk framework Borton. Apa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Saya akan meningkatkan keterampilan fasilitasi, mengembangkan cara yang lebih baik untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan kebutuhan dan minat, serta menyediakan sumber daya yang lebih beragam untuk mendukung mereka yang membutuhkan tambahan dukungan. Strategi untuk mendukung kesiapan peserta didik, bagaimana saya bisa membantu peserta didik yang kesulitan. Saya akan menyediakan sesi orientasi dari awal pembelajaran untuk mengenalkan peserta didik pada peran aktif mereka. Ini yang sesuai dengan yang dibilang Pak Ujang tadi atau Pak Zarudin, anak yang mungkin kurang mampu tadi bisa disiasati untuk dipanggil, kita tatar atau kita arahkan sebagaimana mungkin disesuaikan dengan kemampuan dan waktunya juga. Itu yang disampaikan tadi oleh Pak Zarudin. Nah, membuat mekanisme umpan balik yang memungkinkan mereka menyampaikan tantangan yang mereka hadapi selama proses belajar. Mungkin saja ketika kita panggil peserta didik kita itu, kita tanya juga, kenapa kamu kurang siap dalam pelajaran ini, Nak? Bisa saja seperti itu kan. Mungkin saja dia dalam keadaan sakit, mungkin saja dia dalam keadaan sedih dan sebagainya. Mungkin kita cari dulu sumber masalah peserta didik kita itu apa. Terus kita cari solusinya agar peserta didik kita dalam pelajaran kita maksimal dalam melakukannya. Pengembangan profesional pribadi, apa yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan diri sebagai pengajar. Saya akan mengikuti pelatihan tentang metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mencari umpan balik dari rekan sejawat untuk mengetahui cara baru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Jadi, selain peserta didik kita yang kita berikan sokongan dukungan, moral dan imaterial, kita juga perlu meningkatkan pembelajaran kita Bapak Ibu, keterampilan kita. Itu tadi salah satunya dengan Kombel tadi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, pada modul 3 nanti kita juga akan membahas tentang Kombel atau kelompok belajar, di mana pada kelompok belajar itu sangat seru, kita bisa bertukar pengalaman, bertukar informasi dengan guru-guru lain yang mungkin yang belum kita tahu ataupun belum kita kenal,
informasi apa yang bisa kita dapatkan dari Kombel tersebut. Tapi itu di modul 3 Bapak Ibu ya. Kesimpulan dari refleksi ini Bapak Ibu, dengan merefleksikan pengalaman nyata dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu rekam pada persiapan aksi nyata dan Bapak unggah di aksi nyata Bapak Ibu, saya menyadari pentingnya fleksibilitas dalam peran sebagai pengajar, menyeimbangkan antara memberikan kebebasan dan bimbingan bagi peserta didik, meskipun terdapat tantangan seperti kesenjangan dalam kesiapan peserta didik. Pendekatan ini terbukti memberikan hasil positif, terutama dalam peningkatan keterlibatan, kreativitas, dan kemandirian peserta didik dalam proses belajar. Jadi dalam proses ya, ada yang ditanyakan? Kemarin kan waktu suami Zoom, orang tuh membahas tentang video kedua. Nah, ini nanti Jadi, saya sampaikan juga video. Ini kan jadi setengah jam lagi. Ya, kami berpikir video ini 2 kali kami buat atau video itu dimasukkan kembali, atau seperti apa? Ya, nah kalau soal itu nanti saya apakan di WA ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kemarin kita udah bahas juga itu kayaknya. Karena Bu En semalam, Bu En semalam sampai terakhir tuh belum keluar juga dari Zoom itu kan. Udah dibahas sama Pak Yus ya Pak Yus ya. Pak Yus kayaknya bertanya semalam. Iya, Pak. Boleh aja, nggak apa-apa Bu. Soalnya kami kan belum ada masukin video satupun. Kalau memang harus video berbeda, ya kami masukkan berbeda. Ya, apanya kan ya saya kan paham juga Bapak Ibu kegiatan banyak ya kan Bapak Ibu, ada Kombel, ada mungkin apalagi ini mau akhir-akhir tahun kita mau persiapan apa namanya ujian sama ulang tahun guru kan. Nah, pasti kan ada persiapan, setiap sekolah itu masing-masing punya persiapan dan PPG juga ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin saya memberikan apa namanya ya, keringanan lah Bapak Ibu. Mau dibuat video yang berbeda boleh, lebih bagus. Mau dibuat video yang lain oke. Mau video yang lama, maksudnya yang lama yang kemarin juga boleh. Dipersilakan. Oke, bagus, mantap. Iya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama karena kita juga sama-sama sibuk kan. Kadang kita apa namanya ya. Ya banyaklah kesibukan kita masing-masing kan. Nah, jadi saya sebagai sama kita, rekan sejawat kita kan, apa guru, ya sebisa mungkin tidak memberatkan Bapak Ibu. Yang mau berbeda videonya, wow lebih bagus. Yang masih sama, ya nggak apa-apa. Karena waktunya ini memang mepet Bapak Ibu, karena udah mau Desember kan. Tuh. Itu kira-kira Bu En. Terima kasih Bu En ya. Oke, ini kita sebelum tutup nanti kita tayangkan dulu video dari Pak Mardianto. Nanti kita refleksi atau kita umpan balik lah bagi teman-teman di sini. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu dari video dari Pak Mardianto sebelum Jimit kita akhiri. Karena ada 18 menit lagi Bapak Ibu ya. Lebih kurang 18 menit lagi. Ntar Bapak Ibu, saya matikan dulu. Nampak gambarnya Bapak Ibu? Yus, nampak gambarnya Pak Yus? Nampak Pak, cuman suaranya belum suaranya.
Pak Ujang nampak gambarnya Pak? Sebentar lagi Pak, sekarang masih hitam Pak. Masih hitam ya? Iya. Ini kayaknya. Udah Pak, udah hitam lagi. Ini? Udah Pak, sudah. Sudah nampak Pak? Sudah. Iya. Sudah bagus Pak. Berarti boleh dari dalam kelas dulu videonya Pak? Pak, audionya bisa Pak Fasil. Berarti dari dalam kelas itu Pak Fasil? biasanya menyesuaikan Pak Redo. Tergantung materi. Poli nggak mungkin dalam bulan. Berarti kalau PPG bisa aja itu Pak Ketua? Bisa lah. Makanya Bisa, ya? fleksibel kalau senang lantai kan bisa juga dalam ruangan. Kalau PPG dari dalam biasanya Dari dalam N. Pak Redo, soalnya biar lama waktunya nanti. Kalau langsung di luar nanti kayak kekurangan bahan kita. Oh, Bapak limitnya biasa do EN. 2 JP, kalau SD 1 JP 35 kan? Kalau 2 JP berarti 70 menit, 1 jam 10 menit lah berarti. Berarti potongnya video do ukinnya kawan-kawan do 2 jam tuh. Kalau EN 80 menit. Emak enggak pone megang video tapi ya. Makanya emang pakai iya. apa tripod, Pak Redo. Awak doang ibu EN lulus tapi pinjam itu tripod ya. Amin. Tadi koneksi kan videonya. Tidak ada suaranya Pak. Hah? Tidak ada suaranya. Suara Tidak ada videonya. suaranya Pak? Iya, suara Iya. videonya. Bentar Pak, bentar. Saya hapuskan dulu coba ya. Iya. Udah Pak Zarudin? Kalau suara masih kosong Pak. Masih kosong ya? Ada suara Pak. Pojokan atas tuh katanya. Remote-nya tuh. Bentar Pak, bentar. Kita tengok dulu. Suara nggak terdengar ya Pak ya? Ya suaranya nggak ada. Kalau gambar bagus. Gambar bagus jernih ya. Iya. Gimana nih ya? Memang belum saya unduh, masih di Google apanya itu, di linknya itu. Iya. Karena dia bergiga-giga kan. Iya. Kalau memang sulit, video Pak Sleman aja Pak. Pindah ke Pak Sleman. Nggak apa-apa lah Pak ya, kita gambar aja dulu. Karena mengunduhnya lama juga ya. Iya. Kita tampilkan gambarnya aja. Ya boleh Pak. Anggap aja udah ada suara ya Pak. Iya benar.
Ini seharusnya minta komentar dari orangnya, cuman orangnya kayaknya kabur tadi ini. Orangnya kabur nih. Ternyata sebenarnya kita berani, bukan takut, cuman nggak tahu lah ya Bapak Ibu ya. Begitu kita ditanya, kita diam saja. Gitu. Kalau untuk sambil kita cerita-cerita Bapak Ibu, tinggal 11 menit lagi. Untuk kualitas gambar gimana Pak Ujang? Bagus ya? Kalau gambar bagus Pak. Ya. Ya bagus ya Pak ya. Ini mungkin karena belum diunduh Pak, mungkin suaranya nggak bisa masuk mungkin. Biar suara karaoke saya aja yang masuk Pak. Oke Pak. Pak Yus dulu pas pengalaman PPG atau perekaman seperti ini juga apa gimana? Pak daring dulu ya. Kalau kami lebih Pak lebih dapat video pembuatan, ada yang 15 menit, ada yang tanpa edit full, ada yang diedit full dan lain sebagainya. Kalau tidak salah 4 kali. Jadi memang gimana? Memang istilahnya belajar mengedit juga bagaimana baiknya video tuh penampilan akhir kita kan. Nah, jadi istilahnya dari segi audio juga pengeras suara harus kita pikirkan, karena tanpa pengeras suara nampaknya kurang bagus juga nanti hasilnya. Ini kalau tempatnya Pak Mar ini suara dia memang bagus, lantang, keras, gambar jernih. Ini nilai poin juga Bapak Ibu untuk PPG tahun ini kan. Karena kalau buram dia memang bisa kurang mungkin atau bisa gagal kan. Ini bagus nih. Masuk bagus. Pengalaman nih Kak. Ya pengalaman ya silakan Kak. Kemarin pas waktu ambil video kami kan lancar-lancar aja alhamdulillah. Pas ambil video suami di sekolah kami dengan anak-anak yang kami ambil kemarin. Ya. Jadi bagus. Sekali teks selesai kayak Bang Rizky tadi kan. Ya. Jadi pas di menit ke 87 hilang ke 57 hilang suaranya sampai ke menit 1 jam 8 menit. Nah, pas itu gimana? Pas pula momennya di kesimpulan. Sedangkan kita tak boleh meninggalkan part-part yang penting ya kan. Iya, benar. Jadi terpaksalah kami ambil video suami 2 kali di kelas yang sama dengan anak-anak yang sama. Takutnya nanti pas pula penguji buka kan pas video fullnya. Daripada ambil resiko dan waktu masih ada. Jadi 2 kali kami ambil video. Jadi pas ketika ambil video yang kedua, kami standby 2 HP langsung. Satu jadi video yang pertama itu dihapus lah ya? Belum diupload, belum diupload. Belum diupload. Oh, digabung atau diulang dari awal? Diulang dari awal. Ulang dari awal. Tag lagi besok. Tag lagi ya. Besok. Jadi pas yang kedua, ini pengalaman juga bagi yang belum ya kan. Jadi pas besok langsung ambil 2 handphone, satu yang pakai pengeras suara, satu yang tidak. Soalnya walaupun kadang kita juga nggak pakai pengeras suara, kalau memang suara kita lantang, dengar kok. Nah, kalau KN ini tuh Bu En ini pakai pengeras suara seperti apa? Maksudnya merek apa? Apa ya? nggak tahu soalnya punya kawan kan. Yang pasti pakai pengeras tambahan lah ya. Iya. Jadi kalau memang besok ada yang berikutnya, silahkan langsung pakai 2 HP aja sekalian. 2 HP ya. Itu 2 HP untuk merekamnya sekaligus ya. Iya, silakan. Untuk posisi? Posisi kami satu di mana ya? Kan 4. Kalau di posisi 4, kalau 4 apa tuh kan bersebelahan tapi nggak kelihatan yang apanya yang satunya. Apa tripod yang satunya nggak kelihatan. Pandai-pandai lah nanti pas keluar kelasnya. Benar. Oke. Itu termasuk salah satu pengalaman dari KN mengenai
perekaman ya Pak ya. Iya. Terima kasih Soalnya berbagi kadang pengalaman. memang mic itu kadang teman ada juga yang habis baterai. Kalau kami kemarin memang tidak habis baterai. Memang error dia. Error ya. Di menit berikutnya sampai selesai ada suaranya. Error itu hilang suara gitu maksudnya. Hilang suara ya, kayak berisik gitu Oh kan. gitu, oke. Entah kena angin, entah kena keringan atau apa, enggak tahu lah kan. Pokoknya dia enggak dengar. Pas pula di part yang kesimpulan. Iya. Ya, Kak Ayan, terima kasih pengalaman dalam merekam videonya. Bisa jadi pengalaman bagi kita-kita atau Bapak Ibu yang belum melaksanakan PPG. Nah, ini kita cukupkan saja untuk sementara Bapak Ibu dari video Pak Mardianto. Kita lihat yang part terakhirnya saja. Bisa nggak? Oke Bapak Ibu, itu cuplikan video rekaman dari Pak Mardianto dalam mengambil video PKG. KN masih ada yang ingin sampaikan? Pas. Ya? Pas. Itu tadi angkat tangan yang tadi ya berarti ya. Oke. Iya. Untuk kesimpulan Pak Yus untuk video dari teman kita tadi, gimana Bapak menilai dari video Pak Mardianto tadi? Kalau kami bukan mengkritik, bukan memberikan penilaian, istilahnya hanya berbagi saja buat Pak Mardianto untuk kita semua. Kalau dari pengalaman kami, video pembelajaran itu memang kalau dari segi suara tadi mungkin ada kesalahan teknis waktu membuka, yang mana sudut pengambilan pengambilan gambarnya itu masih agak jauh, kurang jelas apa yang dilakukan gerakan atau kegiatannya, dan juga itu nampaknya sudah diedit, sudah di kemarin kan edit 30 menit ya Pak. Hasil kemarin kan yang utuh, jadi originalnya kurang dari video tersebut apa adanya, yang kemudian itu tadi karena di shoot atau di zoom agak jauh sehingga kurang jelas. Jadi masukannya begini, kalau untuk kedepannya bagi teman-teman boleh dipegang oleh kameraman yang mungkin bisa secara istilahnya dia bisa berpindah-pindah tempat. Yang penting sasaran dari tangkapan layar tuh jelas bisa ditengok oleh orang yang melihatnya. Itu kalau masukan dari kami, kira-kira itu. Terima kasih Pak Yus atas tanggapannya dari video teman kita. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Dimatikan. Ya Bapak Ibu, dengan refleksi dari Pak Yus tadi, kiranya pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya kita foto dulu sejenak. Boleh buka kamera. Pak Arif, cepat sembuh Pak Arif. Kebanyakan aktivitas tuh Pak Arif. Mau pergi jalan pula sakit tak bisa pergi tanda. Pak Rido tuh diajain tuh. Pak Rido sibuk ini tuh, Pak, sama dengan Pak jalan. Jarudin jalan-jalannya. Beda Pak, kami hanya Padang aja, masih satu provinsi.
Oke, Bapak Ibu, apa kita buat? Yang penting nggak tentang partai. Takut tentang partai nanti kita kena apa sanksi. Semangat aja lah Bapak Ibu ya, semangat biasa. Yang sakit cepat sehat, tetap semangat, jalanin hidup, Amin ya proses Allah. hidup lebih panjang. Rip, semoga sehat selalu, Rip. Ya, sehat Pak, selalu masuk Bapak Ibu. angin Pak, tensi tinggi ya udah. Nah, itulah. Ya, demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kata-kata ataupun tindakan-tindakan yang salah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Basir. Terima kasih Sama-sama Pak. Pak, terima kasih Pak, Bapak Ibu. Boleh melanjutkan aktivitasnya. Siap ya.